Untuk sesi kedua, pekan kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang terkumpul dalam kitab Syifa'us Saqim, hadis-hadis keseharian kita yang disusun oleh Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kita sampai pada hadis yang ke-21. Ada huruf ba. Nah, ini huruf ba ini menunjukkan riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nara walau bisyikki tamrah." Jauhkanlah api neraka meskipun hanya dengan sepotong atau dengan secuil daripada kurma. Subhanallah. Jadikanlah antara kita dengan neraka itu ada penghalang. Ya, bisa bikin penghalang yang besar, alhamdulillah. Bisa bikin yang kecil, tidak apa-apa bikin yang kecil. Yang penting ada penghalang antara kita dengan neraka. Di sini Rasulullah mengajarkan apa? Ada beberapa poin, di antaranya yang pertama adalah ittaqun nar. Jauhkanlah diri kalian daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini hadisnya artinya sama. Jauhkanlah dari api neraka. Bagaimana caranya? Ya, caranya beramal yang soleh dan menjauhi perbuatan maksiat. Ini kunci daripada menjauhkan dari api neraka. Dengan banyak amal soleh, kita semakin dekat dengan surga. Dengan kita meninggalkan maksiat, kita juga semakin dekat kepada surga. Sehingga kita semakin jauh daripada api neraka. Jauhilah api neraka. Kemudian, walau bisyikki tamroh. Dengan cara apa? Dengan cara monggo terserah. Meskipun hanya dengan secuil atau sepotong daripada kurma. Apakah kita bisa menjauhkan dari api neraka dengan kurma yang kita cuma potong separuh? Bisa enggak? Ya bisa. Dari setiap amal ibadah kita pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ragukan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal meskipun sebesar biji zarah, maka dia akan melihat catatan amalnya, pahalanya seperti apa yang akan dia panen, akan dia petik nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya kurma dipotong jadi 2. Kira-kira bisa dapat pahala enggak? Kalau ngasih kurma ya 1 pak, itu kelihatannya pahala nih. Tapi kalau kurma 1 biji, mana pahalanya apa enggak nih? Mau 1 biji tok. Lah ini separuh lagi, kira-kira apa ada enggak? Ya ada. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah akan melihat dari apa yang kita sumbangsihkan meskipun itu hanya sedikit. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun sebesar biji zarah. Jangankan sepotong kurma, sebiji zarah pun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita lihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih biji zarah itu? Biji zarah ya sangat kecil sekali lah. Ibarat kata ini coro gampangnya adalah kalau kita membuka jendela saat pagi hari. Kita berada di dalam. Nanti tatkala matahari bersinar, ini kelihatan ada seperti yang berterbangan. Kalau kita tutup, udaranya kayak bersih. Kita nyalakin lampu, kayak bersih udara. Tapi tatkala korden kita buka matahari pagi, ini kayak ada berterbangan, nggak tahu apa. Diambil juga tidak bisa. Itulah sebesar biji zarah, umpamanya seperti sangat kecil sekali. Gitu saja dapat pahala, apalagi separuh daripada
kurma. Ini mengibaratkan apa? Jadi intinya yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia, pasti akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti menganjurkan kita untuk beramal yang sedikit-sedikit. Ya katanya Pak Ustadz sih, kalau amal ibadah itu separuh kurma. Ya bukan begitu. Maksudnya itu tidak akan sia-sia. Sedikit pun tidak sia-sia. Apalagi banyak. Ya semakin banyak yang akan kita ambil. Jadi kisahnya itu dulu ketika Sayyidah Aisyah kedatangan ada seorang perempuan miskin. Bawa anak perempuan 2. Berapa jadinya? 3 orang. Ya, Mas Eko sudah datang, perempuan, bawa anak 2. Datang ke Siti Aisyah, dikasih kurma 3. Nah kalau datang ke Mas Eko kira-kira? Langsung ke KUA. Ini Siti Aisyah, kasihan. Ambilkan 3 kurma. Ya dihitung satu-satu toh. Ya enggak? Satu-satu dibawain. Ya saat itu kan tidak setiap hari itu ada harta, ada segala macam. Ya sesuai dengan keadaan. Terkadang ada, terkadang tidak ada. Itu dikasih 3. Hitung. Oh, satu. Anaknya langsung makan karena belum makan. Yang anak perempuannya 2. Dimakan. Ini ibunya mau makan, sudah mau masuk ke dalam mulut. Teriak-teriak, ibu mau. Hati ibunya siapa yang tega untuk memakan kalau anaknya meronta-ronta seperti itu. Padahal jatahnya podo. Masak nasi, anaknya sudah habis. Giliran ibunya memasak, nambah. Pegel enggak? Ini ibunya kira-kira nyaman-nyaman saja makan enggak? Pasti hati ibu tidak akan rela ya. Ini ketika mau makan satu-satu, jatahnya dia tinggal 1 nih, mau makan, ibu saya mau. Astagfirullahaladzim, mananya 2 mau. Akhirnya dibelah jadi 2. 1 kasih ini dimakan. Cerita kepada Rasulullah SAW. Wah ini cerita menakjubkan ini. Rasul bersabda, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Jauhilah api neraka meskipun hanya dengan separuhnya kurma. Terkadang ini ada amal-amal yang kecil itu menjadikan seseorang itu masuk surga. Bisa jadi itu amal kecil bisa menjadi sebab. Rahasianya Allah tidak tahu di mana. Rahasia keridhaan Allah tidak tahu ada di mana. Sehingga amal yang sekecil apapun jangan diremehkan. Barangkali di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada diceritakan bahwa dulu ada seorang perempuan masuk neraka sebab apa? Mengurung kucing, tidak dikasih makan, tidak kasih minum sampai mati. Seperti sepele. Mungkin barangkali dia ibadah, tekun, tapi gara-gara sepele masuk neraka. Ada seorang yang tidak bagus, perempuan yang tidak bagus, amalnya tidak ada, banyak maksiat, ada anjing kehausan, diambilkan pakai sepatu diminumkan, kecil. Tapi subhanallah menjadikan dia sebab masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sepotong kurma. Ini bisa jadi penghalang dari api neraka, bisa enggak? Bisa kalau di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengannya sedikit, jauhilah api neraka. Ya, syukur-syukur dengan yang besar. Kita semakin besar kan semakin baik, ibadah semakin banyak semakin baik. Itu minimal, yang kecil itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dilupakan. Semuanya ada catatannya. Ada terusnya. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Sepotong kurma diparuh tidak ada. Mau berbuat baik itu bagaimana? Tidak apa-apa. Meskipun dengan kalimat yang baik itu sudah menjadi sebab penghalang dari api neraka. Jangan sampai sedekah tidak mau, omongannya kasar. Selalu sumbangan, wah bentino mene. Ini kan sudah tidak ngasih ngomongnya kasar. Wah, jauh nih dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah ya. Jangan diremehkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW apa? La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan perbuatan yang baik sedikit pun. Jangan.
Walau antal akhaka fi wajhin talik. Meskipun hanya sekedar berhadapan berjumpa dengan saudaramu yang muslim dengan wajah yang berseri-seri. Nah, jadi bukan sia-sia kita bertatap muka, ketemu, senyum, itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan diremehkan kata Rasulullah SAW. Meskipun berjumpa saudara sendiri dengan wajah yang berseri-seri itu sudah menjadi catatan baik di sisi Allah, penghalang dari api neraka. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimuh." Apabila telah datang kepada kalian seorang yang mulia dari sebuah kaum, maka muliakanlah. Jadi kita menghormati orang sesuai dengan kadarnya. Misalnya satu rombongan, di situ ada sesepuhnya. Ya kita harus menghormati sesepuhnya rombongan tersebut. Jangan kita pukul rata. Ada sepuh kita muliakan, ada pemimpinnya kita muliakannya, ada lebih. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil Islam idza faquhu." Orang yang baik, orang yang mulia di antara kalian saat jahiliyah, kalau masuk Islam akan tetap jadi mulia, kata Rasulullah SAW. Bukan menjadi turun derajatnya sama, tetap dia kemuliaannya akan nempel, tetap ada kemuliaan bagi orang tersebut. Sehingga Rasulullah menganjurkan apabila satu kaum ada orang yang mulia, kita menghormati orang tersebut lebih daripada yang lain. Jangan disamakan. Hadis yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ista'inu 'alal hawaiji bil kitman." Bantulah ketika engkau sedang mempunyai hajat, maka laksanakanlah dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara rahasia. Ini termasuk resep dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kita punya agenda yang urgent, sekiranya ini kita harus melaksanakan, sangat vital buat kita, jangan sampai gagal. Itu usahakan melaksanakannya, jangan dipublis. Ya. Kalau dipublis itu kalau sudah kita amankan, kondisi aman boleh kita publis. Ya. Kita mau misalnya berbisnis ini, kita mau membuka toko, kita mau bekerja, mau apapun, ataupun mau melamar seorang perempuan, jangan dipublis. Ya. Sebab apa? Kalau saya mau melamar yang itu, kita publis. Kita belum maju, ada yang maju dulu. Nah, jadi, kata Rasulullah, kalau mempunyai hajat yang urgent, jangan dipublis. Itu dilakukan secara senyap, secara rahasia, jangan sampai dikasih tahu kepada orang. Karena ada dua kemungkinan. Orang yang mendengar, dia suka, senang, gembira dengan rencana Anda. Itu apa? Bisa menjadikan Anda lalai. Wah, Masya Allah rencana ini bagus. Pulang tidur, besok kayaknya sudah berbunga-bunga. Akhirnya malas untuk melaksanakan hajatnya tersebut. Mungkin orangnya tidak suka dengan kita. Dia akan mencari 1001 cara gimana ini gagal. Saya mau melamar itu dipublis di Facebook, di Twitter, di status WhatsApp. Ini kita belum berangkat dari rumah, sudah ada yang maju di depannya dia. Salahnya sendiri. Kalau ada yang urgent, rahasiakan. Operasi senyap, jangan langsung dipublis. Ada dua kemungkinan. Ada bisa menjadikan Anda jatuh karena Anda terbuai, terlalai dengan pujiannya. Ada yang menjadikan Anda gagal karena dipatahkan oleh orang lain. Karena antara dua itu kemungkinannya. Selanjutnya apa? Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang dapat nikmat dari Allah, pasti dia diiringi sama orang. Ditenggi sama orang. Ya. Misalnya ada orang sudah ganteng, kaya, raya, bisnisnya lancar, rajin, soleh, ya. Kira-kira ada yang iri sama dia enggak? Ya banyak, ya. Sehingga kalau mau melakukan sesuatu dirahasiakan. Karena khawatir ada orang yang tidak suka sehingga digagalkan. Itulah
makna daripada hadis Nabi Muhammad SAW, ista'inu 'alal hawaiji bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada orang yang hasud kepada kita, ada orang yang dengki kepada kita, ya jangan kita yang galau. Ya, justru kita alhamdulillah, ada orang yang iri sama saya, dengki sama saya, geting sama saya, berarti saya dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada pada diri kita yang diharapkan oleh orang itu loh. Nah, jangan kita yang galau. Ya. Yang galau itu orang yang hasud. Orang yang dihasuti itu jangan galau. Ya. Dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala berlindung supaya tidak terkena mara bahayanya penghasut. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Perbanyak membaca qul a'udzu birabbil falaq. Nah, sebab orang yang hasud ini dia tersiksa dunia, tersiksa di akhirat. Tersiksa di akhirat jelas. Dalam hadis-hadis Nabi, orang yang hasud itu seperti kayu bakar yang dinyalakan api. Apinya melahap dengan cepat kayu bakar tersebut. Sama, hasud ini membakar amal-amal yang soleh. Habis di akhirat, tidak bersisa. Sebab apa? Hasud. Karena orang yang hasud itu sebetulnya protes sama Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang kaya itu saya, ya Allah, bukan si dia. Nah, protes sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosanya besar sekali. Ini resikonya di akhirat. Resiko di dunia apa? Resiko di dunia itu dihantui dengan rasa iri, dengki, sakit hati. Ya. Coba kita bayangkan, tetangganya beli Avanza, meriang seminggu. Orang yang hasud. Ya, yang lain dapat nikmat kok dia sendiri yang galau. Tetangganya beli motor Vario seri baru, meriangnya 3 hari. Beli kulkas saja meriang sehari. Astagfirullahaladzim. Itu orang hasud. Nah, ini sehingga kenapa kita jangan semuanya kita publis. Sebab khawatir ada yang senang kita berbuai, ada orang yang hasud kita celaka. Makanya urgen-urgen kita simpan operasi senyap. Jangan kita publis semuanya. Kalau zaman sekarang itu Masya Allah. Semua ada di status. Ada status Facebook, ada status WhatsApp. Dia mau apa tahu. Jadi itu saya kadang lihat statusnya orang itu. Saya bisa tahu dia di rumah atau di luar rumah. Dia pergi kemana tahu. Sekarang dia mau makan apa, tiap hari makannya apa, saya tahu. Semuanya dipublis. Ya, kalau yang tidak penting-penting buat kita rehat-rehatan ya boleh lah. Tapi yang urgent-urgent ini jangan sampai. Kita mau bisnis satu hal belum jalan, kita operasi senyap. Orang-orang sekitar yang dekat saja yang tahu, yang punya akses saja. Kita mau buka toko, ya kita operasi senyap dulu. Kita misalnya mau ngelamar seseorang, operasi senyap dulu, jangan dipublis. Ya. Nanti kalah. Ya. Kalah uang masih penting, kalah ganteng ya. Kalau kalah ganteng sudah tidak ada obatnya, Kak. Kalau kalah uang bisa pinjam. Kalau kalah ganteng. Ini jangan. Yang urgen-urgen jangan. Kita operasi senyap. Tapi yang masalah sepele-sepele bolehlah kita status kita atau ada faidah-faidah fawaid kita boleh status. Tapi kalau urusannya urgen, kita punya kepentingan vital buat kita, jangan kita publis sebelum kita melangkah sudah kita start. Sudah jadi. Nah, kalau sebelum jangan. Khawatir ada 2 orang. Orang yang senang nanti kita bisa terbuai, lalai. Orang yang iri, dengki, orang yang benci bisa menggagalkan 1001 cara. Gimana caranya dia gagal. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan dan akhwan yang dimuliakan Allah. Mungkin kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Manfaat dunia akhirat, menambahi keilmuan, keberkahan, menjadikan sebab kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita berikan umur panjang sehingga bisa menghadiri kajian-kajian kita di pekan-pekan yang berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.